Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi proyek sistem manajemen restoran berbasis web yang disusun oleh kelompok kami. Saya Neni Rismayanti Anggraini dan di sebelah kiri saya sebagai Alpia Antika. Terus di sebelah kanan saya dan saya Reza Azhari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi kami yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi opsional restoran melalui digitalisasi sistem pemesanan dan manajemen transaksi. latar belakang. Sistem manajemen restoran berbasis web adalah platform modern dan responsif untuk mengoptimalkan operasional restoran mulai dari front of house hingga manajemen inventory. Tujuan proyek kami adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan aplikasi berbasis sistem informasi untuk mengelola seluruh kegiatan operasional restoran secara lebih teratur dan efisien. Digitalisasi proses menggantikan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan human error dengan sistem digital yang lebih akurat. Optimalisasi layanan, mempercepat proses layanan kepada pelanggan melalui alur pemesanan yang terintegrasi. Penyediaan data yang akurat membantu pemilik restoran dalam melakukan evaluasi kinerja melalui fitur pelaporan transaksi dan rekapitulasi penjualan. Teknologi yang kami gunakan di sini yaitu Laravel 13 sebagai framework backend, Tripwire untuk membuat halaman interaktif tanpa banyak JavaScript. Yang ketiga, MySQL sebagai database, Tailwind CSS sebagai framework CSS, Plug UI sebagai komponen antarmuka, Laragon sebagai web server lokal, PHP 8.3 sebagai bahasa pemrograman, dan yang terakhir Visual Studio Code sebagai kode editor. Lanjut ke desain sistem. Pertama, use case diagram. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data master seperti kategori, menu, meja, dan melihat laporan. Kasir bertanggung jawab memproses pesanan, mengelola detail pesanan, dan memproses pembayaran. Pelayan dan customer melakukan proses pemesanan melalui sistem. Kedua, fitur yang tersedia yaitu login sistem, pengelolaan data, kategori, menu, dan meja, pembuatan pesanan dan pengelolaan detail pesanan, proses pembayaran transaksi. Ketiga, IRD dan database, yaitu user, kategori, menu, table pesanan, detail pesanan, dan payment. Relasi. Satu kategori memiliki banyak menu, satu pesanan memiliki banyak detail pesanan, satu menu dapat muncul pada banyak detail pesanan, satu meja dapat digunakan oleh banyak pesanan, satu pesanan memiliki satu pembayaran. Baik, selanjutnya kita akan melihat tampilan Laravelnya. Di sini adalah tampilan Laravelnya. Ini ada tombol register. Di sini kita bisa nulis nama, email, terus di sini kita bisa milih role untuk login ke customer, kasir, pelayan, atau admin. Terus kita bisa nambahin password. Nah, di sini karena saya udah register, jadi saya tinggal login aja. Di sini saya akan login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini adminnya bisa melihat keseluruhan dari webnya. Di sini kategori menu. Nah, di sini kategori menu. Di sini kita bisa menambahkan kategori menu seperti makanan, penutup. Di sini kategori menunya sudah bertambah. Terus kita lanjut ke menu. Nah, ini adalah daftar menu yang udah ditambah. Di sini kita bisa menambah menu seperti chocolate lava cake,
kategorinya yaitu makanan penutup. Terus untuk deskripsinya gitu. Terus harganya itu sekitar, kita taruh aja sekitar 10.000. Terus stoknya ada 30. Terus di sini kita nambah untuk gambarnya. Kita bisa langsung tekan create. Di sini daftar menunya udah bertambah. Di sini untuk pesanan baru, ini dia yang udah ditambahkan tadi. Terus di sini ada detail pesanan. Detail pesanan akan terisi jika customer udah memesan makanan. Terus di sini ada daftar table. Table itu untuk meja ya. Kita bisa menambahkan daftar meja di sini. Nah, daftar meja sudah ditambahkan. Terus di sini ada pesanan. Pesanan akan muncul jika ada customer yang memesan makanan. Terus ini payment. Payment juga akan muncul jika customer sudah membayar pesanannya. Halo semuanya, hari ini saya akan mau menjelaskan sistem manajemen restoran berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel. Nah, di sini saya akan menjelaskan user customer terlebih dahulu. Kita akan register. Tapi sebelumnya saya udah register terlebih dahulu. Sekarang saya lanjut ke login. Nah, setelah kita masukin email dan kata sandi terisi, kita tinggal klik tombol masuk untuk dialihkan ke halaman utama. Tunggu dulu. Sekarang kita sudah berhasil masuk dan disambut oleh halaman dashboard dengan ucapan selamat datang kembali. Di halaman utama ini penggunaan bisa melihat ringkasan informasi restoran secara langsung. Nah, di bagian atas terdapat statistik restoran secara real-time. Saat ini sistem mencatat ada 10 total menu yang aktif dan 3 meja yang terdaftar di dalam restoran. Jika kita lihat di bagian bawah, sebelah kiri ada kolom pesanan terbaru. Fitur ini menampilkan riwayat pesanan pengguna. Contohnya di sini adalah pesanan nomor ORD 001. Statusnya masih pending. Nah, di sebelah kanan terdapat kolom menu terbaru yang menampilkan hidangan-hidangan yang baru saja ditambah ke dalam sistem seperti dimsum goreng, udang rambutan, ayam geprek, mie ayam, beserta dengan harga masing-masing menu. Untuk mulai melakukan pesanan makanan, penggunaan cukup menekan tombol pesanan baru. Nah, sekarang kita sudah dialihkan ke halaman pesanan baru. Di sini kita pengguna disuguhkan dengan latar muka yang sangat user-friendly untuk memilih hidangan. Di bagian atas ada fitur pencarian jika kita ingin mencari menu tertentu secara cepat. Nah, selain pencarian, ada juga mencari menu berdasarkan kategorinya. Di sini sudah tersedia makanan, minuman,
COVID-19 agar proses pemesanan jadi lebih terstruktur. Di bawah semua menu tampilan lengkap dengan foto hidangan yang mengubah selera dan informasi harganya. Kita cukup klik tombol pesanan yang berwarna oranye. Setiap kita mengklik tombol pesanan, menu tersebut akan otomatis masuk ke dalam keranjang pesanan di sebelah kanan secara real time, sehingga total item dan ringkasan belanja bisa langsung dipantau sebelum melakukan pembayaran. Sekarang kita lanjut pesanan kita pilih ini. Di sini saya akan memilih lalapan sama ramen sama brown sugar, minumannya brown sugar, milk tea sama smoothies alpukat. Nah, di sini kita bisa pilih meja. Pilihan meja yang tersedia itu meja 10 sama 30. Kita pilih yang 10 aja dulu. Dan di sini kita pilih metode pembayaran. Di sini tersedia cash, transfer, cash, debit card, credit card. Di sini saya akan memilih cash saja. Nah, setelah kita mengklik pesanan baru itu, langsung otomatis ke pesanan. Nah, di sini pesanan customer Antika sudah statusnya masih pending dan paymentnya masih pending juga. Nah, sekarang itu aja yang dapat saya sampaikan di user customer. Ntar kita lanjut ke user kasir. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke user kasir. Nah, terlebih dahulu kita akan melakukan register. Tapi saya sudah melakukan register lebih awal tadi. Sekarang saya akan lanjut ke login. Nah, di sini saya akan login sebagai user kasir. Nah, sekarang bisa kita lihat bersama tampilan dashboard untuk kasir memiliki metrik yang lebih detail di bagian atas. Kasir dibekali dengan informasi total pesanan yang masuk, yaitu sebanyak 2 pesanan, serta ringkasan total pendapatan masih 0, dan total menu 10, dan total meja 3. Di tabel pesanan terbaru, kasir bisa memantau semua antrian pesanan secara real time. Di sini sudah masuk pesanan meja 1 sama meja 3. Dan statusnya masih pending. Untuk memproses dan mengubah status pesanan ini agar bisa segera disajikan oleh dapur untuk dibayar di kasir, kita tinggal masuk ke menu pesanan di bagian sidebar kiri. Mari kita klik untuk memprosesnya.
Nah, sekarang kita sudah berada di halaman pesanan atau manage your restaurant order. Di halaman ini, kasir memiliki kendali penuh untuk melihat, menyaring, dan memproses seluruh pesanan yang masuk dari pelanggan. Di dalam tabel ini, kita bisa melihat data pesanan secara detail. Baris pertama menunjukkan pesanan dari customer Alfian Tika dan baris kedua Tika. Dan statusnya masih pending. Lalu, untuk memproses pesanan ini baik untuk mengonfirmasi pesanan ke dapur maupun melanjutkan ke proses pembayaran, kasir cukup mengklik tombol aksi titik 3 di sebelah kanan. Ini mari kita klik untuk memproses pembayaran pesanan dari Kak Alfia. Nah, sekarang kita klik selesai. Nah, sekarang customer Alfia Antika statusnya udah selesai. Sekarang kita lihat ke dashboard apakah pendapatannya udah masuk. Nah, sekarang sudah total pendapatannya sudah masuk. Itu aja sih dapat saya sampaikan dari user kasir. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini hari ini saya ingin menunjukkan dashboard utama dari sistem manajemen restoran yang kami bangun menggunakan Laravel. Sistem ini dirancang untuk membantu operasional restoran agar lebih terorganisir mulai dari pemantuan meja hingga pengelolaan menu. Di sini kita masuk dulu ke menu tampilannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan landing setelah login. Yang pertama, bagian atas ini kita sebut dengan personalize user dan indikator sistem aktif yang memastikan bahwa aplikasi sedang berjalan dengan normal. Yang kedua, ada rintangan metrik di sebelah kanan, yang ini, di mana kita bisa langsung melihat berapa banyak menu yang tersedia saat ini dan total meja yang ada di restoran. Ini memudahkan admin atau pelayan untuk memantau kapasitas restoran hanya dalam sekali dilihat. Di sini juga terlihat ada pesanan terbaru ya. Pesanannya total 15.000. Status tertunda. Di sini juga ada menu terbarunya, menu yang baru ditambahkan ke sistem. Nah, di sini ada kita ke detail pesanan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada ID pesanan, menu yang dipesan, jumlah, total, dan kapan dia mesannya. Nah, yang ketiga ini ada table. Nah, table di sini yaitu meja yang sudah terisi, meja 6, meja 1, yang nomor 2 belum terisi. Kita ke menu pesanan. Nah, di sini kita lihat menu pesanannya ada customer yang bernama ini yang duduk di table 1 dan status pending, total 15.000. Sekian demo singkat sistem manajemen restoran ini. Dengan sistem ini, pengelolaan opsional restoran menjadi lebih efisien dan terstruktur. Terima kasih semuanya. Lanjut, kendala dan solusi dalam pengembangan web. Pertama, kendala teknis kompleksitas relasi database. Masalah, awalnya tim kami mengalami kesulitan dalam menghubungkan tabel pesanan dengan detail pesanan dan payment agar data tidak duplikat atau tidak sinkron. Solusi,
Kami melakukan normalisasi ulang pada skema database dan menggunakan varian key yang tepat untuk menjaga integritas data antar tabel. 2. Kendala teknis BIG pada alur transaksi. Masalah terkadang data jumlah item pada detail pesanan tidak terupdate secara otomatis saat kasir melakukan perubahan pesanan. Solusi, kami melakukan debugging pada fungsi controller di back end dan menambahkan validasi logika agar setiap perubahan pesanan selalu memicu perubahan data secara real time. 3. Kendala non-teknis, desain antarmuka yang kurang efisien. Masalah, beberapa pengguna kesulitan dalam navigasi menu saat melakukan pesanan dalam jumlah banyak. Solusi, kami melakukan revisi pada antarmuka penggunaan UI dengan menambahkan fitur pencarian menu dan memperbaiki tata letak tombol agar lebih mudah diakses oleh pelayan atau pelanggan. Berikutnya kesimpulan. Secara keseluruhan, proyek sistem manajemen restoran ini telah berhasil diselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan awal kami. Aplikasi ini telah mampu memfasilitasi kebutuhan operasional restoran mulai dari pengelolaan menu, alur pemesanan yang terintegrasi hingga proses pembayaran yang terstruktur. Melalui pengembangan sistem ini, kami telah berhasil menggantikan metode pencatatan manual yang rentan kesalahan dengan sistem digital yang lebih akurat dan efisien. Rencana pengembangan. Meskipun aplikasi saat ini sudah berfungsi dengan baik, kami telah merencanakan beberapa pengembangan untuk masa depan agar sistem menjadi lebih optimal. Kami berencana menambahkan fitur laporan otomatis berbasis grafik agar pihak manajemen dapat lebih mudah menganalisis tren penjualan harian maupun bulanan. Kami juga berencana untuk mengembangkan sistem notifikasi real-time bagi pelayan agar setiap pesanan baru yang masuk ke dapur dapat langsung diketahui tanpa harus memantau sistem secara terus-menerus. Terakhir, kami ingin mengintegrasikan fitur pembayaran digital pihak ketiga untuk mempermudah transaksi non-tunai bagi pelanggan restoran. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.